welcome back to my YouTube channel. Oke, teman-teman, hari ini Goni bakalan buat video bagaimana sih cara untuk melakukan pengembalian barang atau dana di Shopee. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman. Semisal ada yang setelah melakukan pembelanjaan online dan barangnya itu lecet atau misalnya tidak sesuai dengan yang dipesan, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa buat di subscribe, klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan biar Gondi tambah semangat lagi buat bikin video. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya biar Gondi setiap upload video baru teman-teman bisa dapat notifikasinya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Let's get started. Nah, kita buka aplikasi Shopee dulu. Kalau udah kebuka kayak gini, kita ke menu saya. Terus abis itu kita cari yang kirim. Nah, di sini kan ada beberapa paket. Nah, ini ada salah satu paket yang udah aku terima. Cuman kita ilustrasiin aja kalau misalnya kita mau pengembalian. Jadi yang pertama itu kita sebelumnya harus lihat dulu di toko ini ada nggak sih kayak syarat khusus dia itu tidak mau menerima pengembalian. Kita lihat di kategori, biasanya itu ada di postingan. Oke, nah bisa dilihat di sini untuk pengiriman. Oke, terus tidak menerima pilihan warna. Nah, dia itu nggak ada contoh yang kayak misalnya kalau ingin pengembalian barang harus direcord dari awal, itu tuh dia nggak ada. Tapi ada beberapa toko yang biasanya dia mencantumkan kalau misalnya ingin mengajukan pengembalian barang itu harus di record dari awal kita unboxing. Itu ada beberapa, jadi harus diketahui dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah kan kita cek barangnya ternyata memang ada yang defect atau ada yang cacat atau ada yang tidak sesuai, itu bisa kalian hubungi penjual dulu. Nah, di sana kalian buat kesepakatan sama si penjual, buat kesepakatan kira-kira bagaimana caranya untuk pengembalian. Nah, kayak gini kita lihat. Nah, misalnya udah gitu kita bilang kenapa barangnya, kalau misalnya dia setuju untuk kalau misalnya dia ngerespon untuk ditukar atau dikembalikan barangnya, kalian bisa lanjut ke pengembalian. Tapi kalau kalian nggak direspon, itu juga bukan salah kalian juga kan, karena memang si tokonya yang tidak merespon, kalian bisa tetap kok langsung diajukan pengembalian kayak gitu. Nah, misalnya ini ya, sebenarnya ini barangnya nggak ada yang defect atau nggak ada yang cacat, tapi aku ingin mencontohkan saja kepada teman-teman. Oke, kita ajukan pengembalian. Nah, di sini, jika teman-teman ada beberapa toko, itu nanti bakalan muncul di bagian atas ini. Nah, di sini kayak ini kan ada namanya, kayak gitu. Tapi kalau ini cuma satu toko, nanti diklik ini. Nah, seperti ini, dia kalau misalnya diklik satu tokonya, itu semua barang akan tercentang, artinya yang mana saja yang mau dikembalikan. Nah, ini misal nih misal ini. Nah, kalau misalnya kalian cuma nyentang barang ini, artinya barang ini doang, kayak gitu sih. Terus kalau kalian misalnya udah pilih, kalian centang, terus kalian pilih alasan. Nah, pilih alasan ini, kenapa? Nah, misalnya nih, aku pilih yang ini ya. Nah, ini pilih alasan. Ini ada beberapa nih, kayak misalnya saya tidak menerima pesanan atau produk yang saya terima tidak lengkap. Atau di sini saya menerima produk yang salah, artinya salah ukuran, salah warna atau beda produk. Terus juga ada di sini alasannya produk yang diterima cacat. Terus juga ada produk yang diterima tidak berfungsi dengan baik. Terus produk berbeda dengan deskripsi foto. Nah, kemudian kalau misalnya kalian udah nih pilih salah satu, misal ya produk yang diterima cacat. Oke, dia akan terganti sendiri alasannya. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk sertakan fotonya, cacatnya di bagian mana. Kemudian ditambahkan nih keterangannya, alasan pengembalian opsional. Kalau kalian mau tambahin, semisal produk cacat di bagian
lengan, semisal seperti itu. Nah, udah ditambahin keterangan, tambahkan foto, kita pilih solusi ini teman-teman. Nah, solusinya apa? Di sini ada 2 solusinya. Pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang, atau pengembalian barang dan dana. Nah, ini tuh tadi sebenarnya sesuai dengan kesepakatan kamu dan juga si tokonya. Kalau misalnya kamu dan tokonya itu bersetuju, apa sih kesepakatannya itu untuk dikembalikan barangnya, setelah itu dana kamu baru dikembalikan. Artinya kamu harus memilih pengembalian barang dan dana. Tapi kalau misalnya si toko itu tidak merespon dan kamu lebih prefer untuk pengembalian dana tanpa pengembalian barang, kamu bisa pilih yang atas kayak gitu. Nah, ini ada note-nya ya. Pilih solusi yang diinginkan dan tunggu persetujuan penjual. Mohon diperhatikan bahwa penjual dapat menawarkan solusi lain. Silahkan berdiskusi dengan penjual untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, jadi walaupun misal kamu milih nih pengembalian dana tanpa pengembalian barang, sedangkan kamu belum berdiskusi dengan si penjual dan penjual tidak menyetujuinya, itu masih bisa berdiskusi untuk selanjutnya seperti itu. Oke, nah jangan lupa disertakan email kamu yang aktif, karena nanti untuk kamu berkontak dengan Shopee ini nanti akan melalui email kamu seperti itu. Kalau misalnya udah lengkap kamu isi semua, tinggal dikirimkan seperti itu. Nah, setelah teman-teman melakukan pengiriman tadi untuk yang pengajuan pengembalian barang dan dana, di sana nanti akan ada pemberitahuan di mana penjual harus merespon kurang lebih dalam waktu 5 hari. Jika penjual tidak merespon selama 5 hari tersebut, maka otomatis dari pihak Shopee akan meng-ACC pengajuan teman-teman seperti itu. Kemudian teman-teman akan mendapatkan notifikasi setelah si penjual ini merespon, teman-teman akan dapat notifikasi lagi bahwa teman-teman harus melakukan pengiriman pengembalian barang tersebut ke alamat mana. Nanti akan tercantum alamat jelasnya di sana. Kemudian teman-teman harus mengirimkan kurang lebih dalam jangka waktu 4-5 hari. Kalau misal teman-teman tidak mengirimkan dalam waktu 4-5 hari, berarti untuk kesepakatan pengembalian barang atau dana tersebut hangus dan uang akan kembali lagi ke penjual, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah dapat alamatnya tadi untuk mengirimkan barangnya kemana, bisa melakukan pengiriman tersebut melalui JNE, JNT, seperti itu. Nah, semisal teman-teman sudah melakukan pengiriman dan mendapatkan nomor resi, jangan lupa buat di screenshot, kemudian dimasukkan lagi ke pemberitahuan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah melakukan pengembalian tersebut, nanti akan ada notifikasi di bagian menu saya, itu akan ada notifikasi pengembalian, seperti itu. Nah, teman-teman buka itu, kemudian teman-teman masukkan itu, nanti akan ada gambar foto, jadi teman-teman foto nomor resinya, kemudian barang yang sudah dikirimkan tadi, dan setelah itu teman-teman tinggal menunggu notifikasinya apakah barang sudah sampai atau tidak. Nah, kalau barangnya sudah sampai, teman-teman jangan khawatir, nanti dana pengembaliannya akan langsung masuk ke akun ShopeePay teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman di sini harus membuat ShopeePay terlebih dahulu sehingga bisa lebih mudah untuk mendapatkan pengembalian dana tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga saja teman-teman bisa mengerti apa yang Gondi jelaskan. Mohon maaf sekali karena Gondi mau klaim juga kalau sebenarnya selama berbelanja di Shopee itu sampai saat ini belum ada sih kayak barang yang cacat atau tidak sesuai atau mungkin tidak terkirim, itu untungnya belum ada sih kayak gitu. Tapi dari pengalaman yang aku baca dari Shopee-nya, kemudian dari dari teman-teman yang lain, aku melihat juga kayak gitu caranya seperti itu. Semoga aja bisa bermanfaat. Oh iya, untuk di depan tadi itu dipastikan ya, untuk toko yang teman-teman beli itu tidak ada syarat khusus ketika teman-teman melakukan pengembalian barang atau dana saat barangnya itu cacat atau tidak seperti yang teman-teman pesan, seperti itu.
Jadi harus dinotis benar-benar kira-kira ada nggak sih ketentuan di toko tersebut yang semisal teman-teman baru bisa melakukan pengembalian barang kalau barangnya cacat ketika teman-teman melakukan unboxing dari awal, divideokan seperti itu. Jadi harus benar-benar dilihat gitu di tokonya, seperti itu. Oke deh, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa buat dilakukan. Jangan lupa buat di like videonya, diklik tombol like-nya, dan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Semisal ada yang pengen melakukan pengembalian barang dan nggak tahu caranya, bisa di-share video ini. Terus jangan lupa buat diklik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan bisa buat aku semakin semangat lagi buat bikin video. Dan dipencet tuh tombol loncengnya, biar kalian selalu dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Oke, kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Jangan lupa like, comment, dan subscribe.